Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana min nafsin wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita semua. Terutama nikmat apa, Pak? Iman. Ngaten nggih? Sehat. Sebagai orang yang menjalani hidup dengan iman, insya Allah sehat kita itu akan banyak memberikan manfaat bagi kita di hadapan Allah. Sehat kita itu tidak akan kita sia-siakan. Tidak hilang begitu saja, tanpa makna, tanpa arti, tanpa nilai. Harta kita juga begitu, insya Allah dengan kita semua menjalani hidup sebagai orang beriman, harta kita akan memiliki manfaat, tidak sekedar habis di dunia. Habis, kalau tidak ada nilainya apapun ya sekedar di dunia, insya Allah tidak seperti itu. Sempat kita juga insya Allah akan memberikan nilai, manfaat, makna bagi kita di hadapan Allah kelak. Karena itu iman ini harus terus diupdate, diperbaharui. Iman itu yang dulu sudah pernah kita sampaikan, karena iman ini senantiasa mendapatkan ujian dari dan memang cara Allah ya seperti itu, antara lain untuk meningkatkan iman seseorang oleh Allah diberikan berbagai macam ujian. Sesungguhnya hidup ini juga kita menjalani ujian. Maka kita harus bisa menjawab dengan benar ujian-ujian itu, kita harus bisa mengerjakan dengan tepat ujian-ujian itu, jangan sampai keliru. Dengan iman, insya Allah kita semua akan mampu menjawab ujian-ujian itu dengan tepat, dengan benar, sehingga iman kita ini akan terus terupdate, gitu, terbaharui. Dunia boleh berubah, iman bisa mengikuti, tapi tidak akan hilang dari dalam hati kita, tidak akan menipis. Ini penting. Bahkan momen-momen tertentu itu betul-betul bisa kita gunakan untuk memperkuat, ya, untuk meningkatkan kualitas iman kita. Seperti momen bulan Ramadan. Nah, itu momen yang luar biasa, itu disediakan oleh Allah agar orang-orang yang beriman ini memanfaatkan seoptimal mungkin untuk memperbaharui, untuk memperkokoh, untuk mengupdate imannya. Tuh. Kemarin apa yang kita bahas, Pak? Dan surat jin dah. Oh, kok jin, surat jin. Tentang apa kemarin? Al-Qur'annya. Tuh. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Dan kemarin sudah kita sampaikan, Quran itu kalamnya siapa? Allah. Allah itu Tuhan. Allah itu pencipta. Tentu kalamnya tidak sama dengan kalam yang diciptakan manusia. Tidak sama, karena Allah itu tidak sama dengan makhluk. Makhluk itu tidak sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun.
termasuk kalamnya nggak ada. Dan kemarin sudah kita sampaikan surat jin itu menggambarkan betapa dahsyatnya kalam Allah saat diturunkan kepada Rasulullah, di mana dalam hadis diterangkan langit itu bergetar. Langit itu bergetar mendengar kalam Allah diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Kemarin sudah. Penduduk langit namanya malaikat pingsan. Termasuk Jibril. Cuma kemudian Jibril siuman terlebih dahulu, lalu diikuti oleh para malaikat. Begitu kalam disampaikan kepada Jibril, Jibril membawanya kepada Rasulullah melewati para malaikat. Saat melewati para malaikat, Jibril ditanya, jawabnya ada di surat jin kemarin itu yang sudah kita bahas. Apa? Al-Haq. Jawabnya gitu tok. Al-Haq wa huwal aliyul kabir. Nah itu sebelumnya sudah kita sampaikan juga dahsyatnya Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran, seandainya Quran aku turunkan kepada gunung yang kokoh seperti itu bisa tunduk terbelah khusyuk. Padahal gunung itu makhluk yang kuat. Seandainya, tapi Quran nggak diturunkan kepada gunung, diturunkan kepada manusia. Itu untuk perbandingan, untuk perumpamaan. Andai kata gunung menerima Quran, gunung itu tunduk, gunung itu terbelah. Lah kira-kira manusia kayak apa? Supaya berpikir gitu, bahwa Quran itu barang hebat. Dalam bahasa Al-Quran, kalau Quran diturunkan, hati kita ini menjadi khusyuk. Menjadi khusyuk. Nah, cuma kata Al-Quran, apa betul begitu? Kalau belum, kapan? Khusyuk terhadap Al-Quran itu kapan? Maka di surat 57 ayat 16 sampai buka, Allah juga menyinggung kita itu. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Nah itu ya, monggo. Surat 57. Nggih. Belum tibalah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwajibkan kepada mereka. Mohon sampai di situ aja. Belum saat tiba kata. Durung teko ta waktune iku. Kata. Bagi orang-orang yang beriman untuk bisa hatinya menjadi khusyuk. Khusyuk mengingat Allah. Wadhkur rabbaka tadarruan wa khifya wa khifa. Tadarru dan takut. Takut karena merasakan kebesaran Allah. Takut akan kekuasaan Allah, keagungan Allah. Takut akan maha perkasanya Allah dan maha-maha yang lain, yang tidak ada lagi bisa menandingi kebesaran Allah, keagungan Allah. Yang lain kecil, takut. Takut itu kapan? Khusyuk hatinya orang beriman ketika mengingat Allah. Kapan khusyuk hatinya orang beriman terhadap Al-Quran? Al-Quran itu kalam Allah. Kok gak tahu dirasakno ta? Ngoten lho, ketika mengurungokno mendengarkan kalam Allah itu gak masuk ta di dalam hati? Apa dianggap seperti kalam-kalam yang lain ta gitu? Padahal itu hebat, itu dahsyat. Terus kapan menjadi khusyuk? Belum tibakah waktunya? Belum. Terus kapan? Jawabannya sudah. Kalau sudah ya harus ditotong. Dan Ramadan
disebut juga Syahrul Quran. Sebab apa? Salah satu keistimewaan di bulan Ramadan adalah Al-Quran diturunkan. Tuh, Al-Quran diturunkan di dalam ilmu ulumul Quran. Para ulama ulumul Quran itu mengatakan Quran turun dari Allah sampai ke Rasulullah itu melalui 3 tahap. Dan sering kita sampaikan, melalui 3 tahap. Tahap yang pertama dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu disebut juga langit dunia. Langit dunia. Tahap ketiga dari Baitul Izzah kepada Rasulullah. Menurut para ulama ulumul Quran. Tuh. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz menurut para ulama turun sekaligus. Berarti Quran sudah disiapkan. Ya. Sekaligus itu mulai awal sampai akhir. Iya. Mulai awal sampai akhir. Turunnya bagaimana? Tidak pernah bisa dijelaskan karena itu termasuk yang gaib. Tapi penegasan keberadaan Al-Quran turun ya, dari Allah ke Lauhul Mahfuz itu diterangkan di dalam Al-Quran. Misalnya ada ayat yang menegaskan bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Nah, itu Quran yang mulia itu ada di Lauhul Mahfuz. Misalnya cuma turunnya kayak apa? Nah, hanya dipahami turun sekaligus. Ada lagi petunjuk dari Quran seperti di surat yang sering sampean baca, surat Al-Waqiah itu, surat 56, sampean baca pelan-pelan. Ayat 77, 78, 79. Sampean baca. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Nah, Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia. Bukan Quran, bukan Al-Quran. Yang bilang siapa? Berarti yang membaca itu akan mendapatkan kemuliaan. Ya tentu. Tentu. Wong itu bacaan yang mulia. Maka kemarin sudah kita sampaikan, membaca Al-Quran itu ada 2 model. Ada yang disebut dengan tilawah lafdiyah dan ada yang disebut dengan tilawah hukmiyah. Tilawah lafdiyah itu membaca teksnya. Tilawah hukmiyah itu membaca kandungannya. Membaca kandungannya ini yang sering dikenal dengan tadarus, tadabbur, tadarus, tadabbur. Kalau membaca teks disebut dengan tilawah biasa. Seperti ketika Nabi terima wahyu lalu didiktikan kepada para sahabat, dibacakan, didiktikan, sahabat mendengar, sahabat memperhatikan, didiktikan sampai hafal. Karena Quran nggak ada tulisannya saat turun itu. Kan berulang kali kita sampaikan, Quran itu ya gaib. Ketika turun itu tidak berbentuk benda, menjadi tulisan. Itu perintah Nabi setelah disampaikan kepada para sahabat, tulis. Nah, ditulis kemudian saat ya Rasulullah masih hidup, tulisan ini belum berfungsi seperti sekarang ada mushaf itu. Sahabat membaca Quran, ya hafal itu, Pak.
ya hafal itu. Bahkan Nabi bukan sekedar mendiktikan, tapi juga Nabi menjelaskan kandungannya. Kandungannya itu dijelaskan. Lalu Nabi juga menjadikan bagaimana gitu para sahabat mampu menjadikan Quran itu untuk membersihkan jiwanya, mampu menjadi pedoman, mampu menjadi hidayah, mampu menjadi pencerah, bahasanya begitu, sehingga padang tercerahkan, mampu menjadi sinar, sehingga tercerahkan, sing bener jelas, sing salah jelas. Ya, karena saat itu masyarakat itu semuanya musyrik, gitu. Saat itu orang jahiliyah itu, Pak, musyrik yang dihadapi Nabi itu, ya fasik, ya semacam-macam lah. Lalu menjadi tercerahkan, gitu. Menjadilah orang baik kemudian itu, menjadilah pengikut Rasulullah itu. Itu karena penjelasan yang diberikan Rasulullah, dibacakan Rasulullah. Jadi itu bacaan yang mulia. Innahu laqaulun karim, kata Al-Quran itu di surat Al-Waqiah itu Quran. Terus Pak, dalam kitab yang terpelihara, ia berada di tempat yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu kalau bahasa kita, Pak, bahasa kita tempat menyimpan, arsip, itu loh Pak bahasanya. Ya, nasib seluruh manusia ini itu ada di Lauhul Mahfuz. Kayak itu loh Pak, ketika kita kaji tukang ramal itu loh ya, bagaimana orang meramal nasib manusia, itu ada yang benar. Karena apa? Ada setan yang mencuri di Lauhul Mahfuz itu. Ada yang benar, tapi yang benar 1 kata hadis, yang salah 100. Pak. Sebab mereka ketika mencuri belum sampai sudah dilempar batu oleh malaikat. Bukan batu yang dipakai melempar, apa? Bintang yang dipakai melempar itu. Kadang-kadang mereka berhasil mencuri. Digambarkan kan mereka mencuri itu kan bukan sendiri toh Pak, bergotong royong, kayak tangga begitu, kayak orang itu supaya bisa sampai ke atas, sunggi-sunggian itu loh Pak, sampai Sofwan itu loh dalam hadis Pak itu kan menggambarkan begini loh, menggambarkan itu, nah begini Pak, nah, itu begini sampai ke atas gitu loh, jadi kayak orang sunggian. Nanti yang di atas nyunggi lagi terus sampai ke langit, sampai digambarkan seperti itu saking gotong royongnya. Supaya apa? Supaya tukang ramal itu dipercaya banyak orang. Ada benarnya, ada, tapi yang benar 1, yang bohong 100. Berarti banyak bohongnya. Loh ya, kata hadis begitu. Nah, nek sampean kurang pas, sampean buka surat Al-Muluk itu. Surat 60 berapa Al-Muluk itu? 68 atau 60 berapa itu? Ayat 5. Sampean baca tabarakalladzi biyadihil mulku itu loh Pak. Gitu, sampean baca. Monggo supaya tahu. Ayat 5. Surat nomor berapa? 67 ya Pak ya? Nggih, dibaca ayat nomor 5. Kalau itu ya, walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabihi wa ja'alnahu rujuman lisyayatin. Aku jadikan di langit itu hiasan. Hiasannya apa? Bintang. Dan aku jadikan bintang selain hiasan adalah alat pelempar setan. Setan yang bagaimana? Setan yang mencuri berita tentang seseorang di Lauhul Mahfuz. Nah itu dilempar, hancur ya hancur, dilempar bintang udah hancur.
Bapak dilempar undi-undi lah ya enak lah. Dilempar apa? Bintang, kata Al-Quran itu, yang bilang Al-Quran itu, itu. Nah, itu tempat arsip. Quran itu di situ. Kembali Pak, surat 56 tadi Pak. Fi kitabim maknun. Nah itu ya. Berada di Lauhul Mahfuz. Ya sama dengan yang tadi, bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Terus Pak, diteruskan. La yamassuhu illal mutahharun. Monggo. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, tidak ada yang menyentuhnya di Lauhul Mahfuz itu kecuali hamba-hamba yang disucikan. Siapa? Para malaikat. Para malaikat. Nggih. Meskipun ya di kalangan masyarakat luas dan di beberapa kitab ayat itu juga dijadikan sebagai dasar menyentuh mushaf itu berwudu, karena mutahharun itu dipahami orang yang suci dari hadas. Tapi kalau dalam konteks ayat itu, karena ayat itu bicara Quran di Lauhul Mahfuz, maka al-mutahharun yang disucikan itu adalah para malaikat. Jaga para malaikat. Nggih. Terus diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Jadi dari Allah turun ke Lauhul Mahfuz. Dari Allah turun ke Lauhul Mahfuz. Terus apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran? Apakah berita yang disampaikan, informasi yang disampaikan, pelajaran yang disampaikan, nasihat yang disampaikan oleh Al-Quran kamu anggap remeh? Kau anggap barang sih gak berharga, mbok sepelek no, mbok sia-sia no, gak mbok reken. Nah itu pertanyaannya. Barang yang seperti itu loh, koyok ngono iki lho, apa gak mbok reken ta? Inilah isyarat petunjuk dari Quran, bahwa Quran itu turun dari Allah, nggih, ke Lauhul Mahfuz. Kemudian tahap berikutnya turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yang disebut dengan langit dunia. Itu termasuk masih gaib. Itu ada riwayat dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh oleh Imam An-Nasai, bahwa Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus juga. Tapi disebut kapan turunnya, disebut turunnya adalah pada Lailatul Qadar. Jadi turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah adalah pada malam Qadar. Malam Qadar. Sehingga kemudian ada firman Allah, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Loh. Apa Lailatul Qadar? Dijawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jawab sampean. Okay. Malam Qadar disebut malam Qadar karena Allah menurunkan Quran. Itu Pak. Okay. Qadar itu artinya ketentuan. Sama dengan takdir dari kata qadar atau Pak. Menjadi takdir itu. Di mana ketentuannya? Quran itu petunjuk, aturan. Karena Quran itu bacaan mulia, kata nggih, diturunkan agar kita menjadi orang mulia. Maka malam turunnya malam kemuliaan. Qadar itu juga artinya mulia.
selain berarti ketentuan. Malam kemuliaan. Jadi jangan dilepaskan dengan Quran Lailatul Qadar itu. Jangan hanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi diawali, mengapa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada hubungannya dengan Al-Quran. Orang yang dapat Lailatul Qadar, ya pasti dekat dengan Quran. Wong itu nggak bisa dilepaskan dari turunnya Al-Quran kok itu. Lengge, ya lebih menghayati, bisa lebih khusyuk hatinya dengan Al-Quran. Tuh, nggih. Bahkan di ayat yang lain dikatakan Lailatul Qadar disebut fi lailatin mubarakah, yang penuh kebaikan. Nah, ya apa gak penuh kebaikan? Semalam kok lebih baik kebaikannya dari 1000 bulan. 1000 bulan loh, 80 tahun lebih itu ya Pak. Loh, itu Quran yang bilang loh. Itu Quran yang bilang itu Pak. Allah sendiri yang bilang. Apalagi kemudian saking mulianya malam itu, Qadar bermakna sempit. Qadar itu bermakna sempit. Jadi Qadar bisa bermakna ketentuan, bisa bermakna mulia, bisa bermakna sempit. Karena apa? Malaikat turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu waruhu, dan Jibril. Kok disebut Jibril? Jibril kan pemimpinnya malaikat. Jibril itu ya, pemimpinnya malaikat itu Jibril. Panglimanya malaikat itu sinten? Jibril. Disebut Ruhul Amin itu Jibril. Mana malaikat itu turun ke bumi ini. Bab malaikat itu menurut hadis disebut apa Pak? Penduduk langit, kan gitu kan? Kalau penduduk bumi itu siapa? Manusia, itu loh maksudnya. Turun semua ke bumi. Bumi ini kayak berdesaan. Sehingga Qadar bermakna sempit. Koyok sempit orang itu. Karena malaikat turun semua ke bumi. Saking mulianya ketika Allah menurunkan ketentuan, namanya Al-Quran. Nah itu. Jadi Quran turun pada Lailatul Qadar adalah turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nggih. Makane insyaallah sampean memanfaatkan momentum Ramadan yang sangat mulia itu dan penuh berkah, penuh keutamaan, betul-betul dimanfaatkan, baik dimanfaatkan untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, lebih-lebih dimanfaatkan untuk menjadikan diri kita ini menjadi hamba Allah, menjadi orang yang bertakwa. Ya oleh Lailatul Qadar dhewe kita itu. Sehingga jangan berspekulasi lah awak dhewe niki ngoten. Nggo Ramadan pertama wis biasa-biasa, wis gak melok salat tarawih, wis gak apa lah, pokoke gak blas ya padahal yo iso sajane ngono. Yo gak maca Quran gak apa. Bareng malam 17 ngoten nggih, gak turu belas wengi ku. Ya zikir, ya ngaji, esuk-esuk ngomong, alhamdulillah aku mah bengi iso tangi. Alhamdulillah oleh Lailatul Qadar. Sing ngandani ku sapa? Sing ngandani sampean oleh Lailatul Qadar iku sapa? Kan mboten ada to Pak nggih? Ndak ada. Makanya Profesor Quraisy Shihab itu menjelaskan Lailatul Qadar itu adalah penghargaan dari Allah kepada mereka yang memang oleh Allah pantas diberi penghargaan. Siapa? Yang tadi itu yang memanfaatkan momentum luar biasa. Tidak biasa-biasa bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur. Nah, cuma sing akeh kita itu memanfaatkannya golek pahala sing gede, ngoten nggih. Tapi terkadang lali ya bahwa itu juga momentum untuk dimanfaatkan menjadikan diri kita menjadi hamba Allah, ngoten nggih. Menjadi hamba
Allah, menjadi orang bertakwa, mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Isinya juga itu. Oh, ini momentum memang di situ kok. Ini kita kan dilatih itu. Loh, 1 bulan itu lama Pak itu Pak. Fisik kita, rohani kita, loh ya apa sampean? Loh barang halal ini loh, gak oleh dipangan sampean. Mulai esok sampai lu ngombe iki lho halal, tapi gak oleh diombe. Taat lho kita sampean. Taat. Lho barang halal, lho lek haram kan karuan Pak ngaten nggih. Lha iki lho barang halal, tapi gak oleh diharamne diombe sementara waktu. Awak dhewe niki lho nurut. Lho, jadi dididik seperti itu, dilatih. Ya. Dikongkon ngene, kita lho nurut. Lah kata tadi, dikongkon qiyam Ramadan, kita lho datang nurut. Ya begini ini. Jari Allah, ya iki sing pantes mendapatkan penghargaan. Nah, niki ngaten. Nggih. Ya manfaatkan itu, Pak. Mboten sing yang berspekulasi. Ngoten nggih. Bab nggih, ndak tahu ya mungkin adalah orang yang berspekulasi itu. Ngoten nggih. Dikira koyok misale ono bazar ngoten lho. Begitu teko pasti oleh, mboten ngoten ini penghargaan dari Allah. Jadi ya tergantung Allah sapa sing diberi. Tetapi ngoten yang jelas karena Lailatul Qadar hubungannya dengan Al-Quran, hubungannya dengan Ramadan. Dan Ramadan itu momentum yang luar biasa bagusnya. Tentu yang memanfaatkan sebagai momentum itu yang mendapatkan penghargaan Lailatul Qadar. Sehingga gak jauh dengan Quran, itu dekat dengan Quran. Yang ketiga, turun dari Baitul Izzah kepada Rasulullah. Nah ini turunnya sedikit demi sedikit. Kenapa? Supaya bisa dihafal oleh para sahabat. Ya, supaya dihafal oleh para sahabat. Itu supaya bisa dipahami. Mergo tulisannya gak ono niku wae. Bisa dipahami. Nah, turunnya kepada Rasulullah yang pertama kali ya di bulan Ramadan, cuma bukan malam 21, 23, 25, 27, tapi 17 Ramadan. Makanya nuzulul Quran itu bukan Lailatul Qadar, tapi 17 Ramadan. Pak Muntari kan biasa ya ada peringatan nuzulul Quran. Nggih Pak Muntari nggih, biasae katen artine ini ono ceramah pas tanggal 16 malam 17. Nah itu dikai tema kon membahas nuzulul Quran gitu. Lho apa aku gak malam 27? Jari Quran diturunkan Lailatul Qadar. Lah kata enggak? Nah, yang Lailatul Qadar itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sementara turun dari Baitul Izzah kepada Rasulullah yang pertama kali turun 5 ayat surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah 17 Ramadan. Sehingga yang dikenal di kalangan masyarakat muslim luas nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Sampean sih mboten tahu takon niku apa. Lho jare ini Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Lalu nuzulul Quran kok tanggal 17. Lho apa tanggal 17 Lailatul Qadar. Sampeyan takon ngono lak mesine ana jawaban ta ngono. Tapi kan mboten pernah takon sampean. Lho kula niki nggih takon biyen niku golek jawabane iku ya. Akhire kudu maca-maca pendapat iki nggih ketemu niku wau. Akhire bukune niku enten griya. Kula kagungan bukune niku. Seperti yang saya terangkan saya punya bukunya, buku Ulumul Quran itu. Niku, kalau ini kita referensi nih, ya jawab lu. Cari nih Quran diturun kepada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lo dipahami malam ganjil di atas 20. Bahkan kata dia sampai masyarakat punya kepercayaan Lailatul Qadar itu 27. Kata dah malam 27 lah. Nuzulul Quran kok 17 apa 17 Lailatul Qadar. Nah, lah kata dah. Nah, itu.
Jelas saya ini Pak ya itu. Jadi inilah Quran itu. Jadi ada isyarat bahwa Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz, ayatnya tadi itu. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, hadisnya tadi itu, riwayat Ibnu Abbas itu. Lah kalau dari Lauhul Mahfuz dari Baitul Izzah kepada Rasulullah, ya wis kabeh sejarah Quran sudah menulis seperti itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di Kuwakira itu. Kuwakira itu ada di Jabal apa Pak? Ada di Jabal apa? Jabal Nur. Jabal apa Pak? Jabal Nur. Sampai kalau naik ke Jabal Nur, itu kira-kira ya 1 jam lah melakui. Atau sampai 1,5 jam nih pelan-pelan munggah. Itu ada anunya Pak, ada trapnya itu. Ada tangganya Pak. Ketoknya dukur sampean. Tapi ngene sampean pun dekat. Itu kan naiknya begini Pak. Nah, sampean baru di lerengnya gini gitu loh. Iku wis munggah sampean itu sudah itu. Enggak dari bawah, nih dari bawah ya ketok dukur padha mek sampean nang gone pacet ngoten niku lho Pak. Tekan kene ya ketok dukur, begitu tekan kono. Lho wis munggah kok ngoten. Wis munggah itu. Jadi begitu sudah di bawah lerengnya, lo lerengnya itu ada jalan Pak, lo jalannya di aspal, bisa ya kendaraan bisa lewat itu, di bawahnya itu. Tapi masuknya agak naik gitu loh Pak. Pas di situ, nah ini sudah baru ke atas naik trap, naik trap ke atas itu. Tapi ini sampai teko nisor, teko embong, dukur gitu ya sampean. Tapi lebih mendekat. Nah, nanti itu sudah naik sebelumnya. Itu loh Pak. Inilah sekilas bahwa Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Maka Nabi setiap Ramadan ya didatangi Jibril untuk apa? Untuk mentadarusi Al-Quran. Bukan sekedar membaca, mentadarusi, membahas kandungannya itu dengan Jibril. Dan ya kata Nabi, kalau Quran ditadarusi, Quran akan memohonkan syafaat kepada Allah. Maka dalam hadis dikatakan, wa yaqulul Qur'an, berkatalah Al-Qur'an, mana'tuhun nauma, ya, aku mencegah dia pada waktu malam tidur terus. Saya cegah jangan tidur. Bacalah Al-Quran. Fasafi'ni fihi, maka aku akan memohonkan syafaat di dalamnya. Di dalamnya itu ya di dalam mereka-mereka yang membaca Al-Quran. Fayasfa'ani, dan Allah memberikan syafaat atas permohonan dari Al-Quran yang ditadarusi pada bulan untuk pedoman kita. Sekali lagi ya, Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Itu momentum orang-orang yang beriman agar bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Selain berusaha memperoleh pahala sebanyak-banyaknya, tapi juga gitu loh, ayo dijadikan momentum untuk menjadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu jangan lupa, jangan yang pertama toh, yang kedua lupa. Itu ya tadi itu. Jadi dua-duanya lah pahala yo memiliki makna nilai bagi diri kita menjadi orang yang lebih bertakwa kembali. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.